hukum-hukum Allah itu tidak semuanya untuk dijalankan. Ya, itu penting dan itu kita sudah pernah bahas di sini. Misalnya ada hukum perang. Dalam agama ada hukum perang, jelas. Harus dijalankan? Enggak harus. Bahkan kalau bila perlu, insya Allah damai terus, umur hidup damai terus. Meskipun mustahil manusia ini berdamai terus, tapi keberadaan hukum perang itu bukan berarti saya belum pernah perang, ini ada hukumnya, ayo kita jalankan. Enggak, ya kalau Anda hidup di Indonesia damai, jangan dikotak-katik supaya menjalankan hukum perang kemudian Anda rusak perdamaian. Ada orang yang berpikirnya begitu, Pak. Terutama sebagian takfiri itu terobsesi menjalankan perang hanya karena itu kan ada hukumnya. Wa qatilu wa jahidu. Terus artinya Anda ingin menciptakan peperangan dalam rangka menjalankan hukum yang kalaupun tidak dijalankan oleh manusia seumur hidup ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, berjumpa kembali bersama saya dan Ustadz Musa Al-Kazim di channel kesayangan kita ini. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing dan ngobrol dengan para pemirsa sekalian dan juga Ustadz Musa. Kami ingin mengangkat tentang web series Layangan Putus yang tampaknya memicu perhatian di netizen Indonesia. Juga ini berkaitan dengan wawancara Mami ASF atau Eka Prasetyawati yang menulis kisahnya di Facebook dan kemudian dijadikan inspirasi sebagai skenario dari web series Layangan Putus. Meskipun Eka Prasetyawati mengatakan bahwa versi bukunya atau novelnya yang dia tulis berbeda dengan versi web seriesnya, di mana versi novelnya itu berkisah tentang poligami. Sementara versi web seriesnya bercerita tentang perselingkuhan. Nah, dari wawancara Eka Prasetyawati atau Mami ASF di sebuah channel YouTube dikatakan bahwa, atau Eka Prasetyawati mengatakan bahwa meskipun dia memilih atau tokoh dalam novelnya yakni Kinan memilih bercerai dari suaminya yang berpoligami, Eka Prasetyawati mengatakan dia menurutnya poligami adalah sunnah dalam Islam dan bahkan dikatakan bahwa pernikahan poligami itu merupakan pernikahan di level tertinggi. Nah, ini menarik, Ustaz. Ya. Meskipun tentu saja yang mengatakan ini bukan seorang ulama, bukan seorang faqih Islam, tetapi bagaimanapun kisahnya sudah viral dan juga wawancaranya di sebuah channel YouTube terkenal juga hampir pasti juga viral. Nah, apakah sebenarnya memang poligami itu sunnah? Nah, atau dalam konteks ini apakah pengertian poligami itu sunnah artinya itu disukai, preferable untuk dilakukan? Bagaimana, Ustaz? Iya, pertama persoalan, jadi gini, kadang-kadang hukum Islam seringkali ada yang versi populer, ya versi yang dipahami awam, dipraktekkan dan lain sebagainya, itu lebih kuat ketimbang yang versi teksnya. Jadi yang sebenarnya kalau kita baca di buku dan berdasarkan pada dalil-dalil tekstual, ini ternyata ada gap yang cukup jauh. Misalnya pandangan umum bahwa poligami itu sunnah.
setelah saya mencoba untuk mendaras buku-buku fikih dan buku-buku ulama minimal dalam madhab Ahlul Bait dan juga di madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada kesepakatan tentang sunnahnya poligami. Tidak ada kesepakatan. Artinya terjadi perbedaan pendapat yang cukup luas di kalangan ulama, baik di dalam Ahlus Sunnah sendiri maupun di dalam madhab Syiah atau Ahlul Bait. Ada yang mengatakan bahwa itu sunnah. Ada yang mengatakan tidak sunnah menambah lebih dari satu. Artinya tidak sunnah itu menambah lebih dari satu. Jadi poligami itu tidak sunnah. Ada yang mengatakan makruh. Jadi tidak boleh menambah lebih dari satu. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebetulnya ada pemahaman umum yang seolah-olah karena Nabi melakukan poligami, maka itu praktek yang harus ditiru. Jadi sunnah, preferable dibandingkan dengan nikah satu. Ini ternyata adalah kesalahpahaman, tidak ada dalilnya. Bahkan saya membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Haidar Hibullah. Dia menunjukkan, merinci dalil-dalil itu dan menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut punya kelemahan-kelemahan, baik sanad maupun dalalah. Dalalah artinya dalil itu nggak bisa dipakai untuk menyimpulkan kesunahan. Jadi ada dalil-dalil yang seolah-olah disimpulkan sebagai inilah dalil yang menunjukkan kesunahan. Jadi memiliki kelemahan dalalah namanya. Dalalah itu artinya tidak mengindikasikan seperti itu kok. Dalil artinya teks ini tidak berarti kesunahan. Yang disepakati oleh semua ulama dari semua madhab itu adalah sunnah menikah. Tapi yang menikah itu satu, itu yang sunnah. Jadi kalau itu sepakat. Jadi bahwa menikah itu sendiri sunnah. Tapi menikah banyak terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ada yang memakruhkan. Bahkan mereka yang mensunnahkan pun, jadi yang mensunnahkan pernikahan banyak itu bukan poligaminya yang disunnahkan, tapi sebab-sebab lainnya, yaitu untuk membantu yang lemah, atau untuk memperbanyak keturunan, atau kalau memperbanyak keturunan ada anjuran Nabi untuk kita beranak pinak, memiliki keturunan yang banyak, dan itu saya kira wajar. Ternyata kan sekarang kalau kita kaji studi demografis dan lain sebagainya, ekonomi dan seterusnya kan menunjukkan bahwa populasi itu ternyata adalah sumber dari berbagai manfaat ekonomi, manfaat intelektual, manfaat untuk bangsa kan ya. Bahkan ada istilah bonus demografis. Artinya memang ternyata ide dulu KB itu sekarang banyak ide itu dipersalahkan oleh para ilmuwan karena negara-negara maju bahkan sekarang itu kekurangan populasi. Artinya memang kekurangan tenaga kerja, kekurangan SDM pada umumnya, kekurangan expert dan kekurangan macam-macam hal. Tapi apakah memperbanyak keturunan, dalil memperbanyak keturunan itu bisa dijadikan alasan untuk mensunahkan poligami? Tidak. Saya bilang tadi poligaminya sendiri tidak sunnah, kecuali dikaitkan dengan hal lain. Nah, poligaminya sendiri itu minimal terjadi perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan sunnah, tapi seperti tadi saya bilang, kajian ahli fikih yang paling kontemporer yang saya baca, Syekh Haidar Abdullah, doktor juga di bidang fikih, dia mengatakan bahwa dalil-dalilnya mentah, ya, tidak kuat untuk menunjukkan kesunahan itu. Nah, biasanya yang mendorong terjadinya sunnah itu adalah hal lain. Misalnya kita membantu dalam konteks ingin memiliki anak yang lebih banyak, dalam konteks pernikahan itu untuk mungkin mendamaikan. Jadi kalau dulu misalnya kadang-kadang menikah itu untuk perdamaian antar keluarga yang sedang bertikai, perdamaian antar suku yang sedang bertikai dan seterusnya. Jadi munculnya itu karena itu. Jadi mendamaikan adalah suatu yang sangat besar pahalanya. Nah, menikah bisa jadi jalan untuk perdamaian itu. Jadi sebab-sebab lain. Jadi biasanya disebut dengan unwan tanawi. Artinya bukan hukumnya itu sendiri yang menyebabkan kesunahan, tapi faktor lain yang menyebabkan itu menjadi sunnah. Nah, ada fenomena yang sebenarnya sudah lama terjadi. Tapi sampai saat ini masih terus ada, itu fenomena mengkampanyekan poligami sebagai sunnah.
Iya. Ya kan, bahkan didorong orang untuk berpoligami, ada kursusnya, ada apa istilahnya biro jodohnya mungkin. Nah, itu fenomena apa, Zat? Jadi memang tadi kalau antum bilang jumhur ulama itu mengatakan bahwa sepakat bahwa tidak ada kesunahan soal poligami, tapi di kalangan umat sekarang ini muncul kampanye-kampanye semacam itu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Ulama tidak bersepakat tentang apakah itu sunnah atau tidak sunnah atau bahkan makruh. Tidak sepakat. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Artinya tidak ada pendapat umum. Tidak ada pendapat mayoritas ulama tentang apakah itu sunnah atau tidak. Tidak ada. Tetapi kalau di awam itu justru menjadi seperti pasti sunnah Nabi. Ini yang problem saya bilang tadi kan, makanya pembukaan saya adalah antara pemahaman yang tekstual tentang agama ini dengan awam, pemahaman awam ini seringkali ada gap. Contohnya ini, apalagi kita sekarang menghadapi fenomena kampanye untuk poligami. Ini justru dari mana ini dasarnya? Kalaupun sunnah, kenapa harus poligami yang dikampanyekan? Ada begitu banyak sunnah Nabi lainnya. Tidak ada kampanye khusus tentang itu, tetapi ini yang dikampanyekan. Nah, saya kira ini fenomena yang absurd ya, anomali ya di suatu masyarakat, khususnya kalau kita lihat kebanyakan kampanye ini dilakukan oleh mereka yang pemahaman agamanya itu dangkal. Kalau kita sebut sebagai misalnya fenomena pemuda hijrah yang baru paham agama, baru sadar agama itu mungkin nikmat kalau dipakai dalam kehidupan dan seterusnya. Malah fenomena poligami ini yang menonjol di kalangan mereka yang baru belajar agama. Ini yang justru aneh. Dan menurut saya itu kalau kita lihat seringkali justru merusak rumah tangga yang seharusnya menjadi cita-cita ideal dari semua rumah tangga gitu ya. Nah, ini juga menariknya kisah layangan putus ini atau Mami Asep ini, dia dan suaminya kan berasal dari keluarga hijrah itu tadi. Nah, tapi tetap dia tidak bisa menerima kondisi pernikahan poligami. Itu makanya saya bilang justru seringkali poligami itu berujung pada ketidakharmonisan dengan istri pertama atau rumah tangga yang sebelumnya ada. Jadi menambah yang harusnya sesuatu pertambahan itu lebih baik, seringkali penambahan itu, jadi poligami, penambahan pasangan itu justru berakibat pada hancurnya sesuatu yang menjadi sunnah Nabi. Jadi Anda sudah lebih pasti, yaitu pernikahan itu sendiri. Karena dengan merusak pernikahan, Anda berarti merusak sunnah Nabi. Kok Anda mau melakukan sunnah Nabi yang Anda anggaplah sunnah Nabi atau persepsi Anda tentang sunnah Nabi, yaitu poligami, dengan merusak sunnah Nabi yang sudah pasti. Padahal yang poligami ini sunnah yang masih diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang justru seringkali terjadi, dan fenomena ini yang justru lebih banyak ketimbang poligami yang berhasil dan sukses. Itu saya kira itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi justru itu kasus yang jauh lebih sedikit ketimbang gagalnya pernikahan pertama akibat keinginan berpoligami tadi. Nah, pernikahan itu sendiri yang pertama ini tadi, inilah sunnah, inilah yang harus dibina, inilah yang menjadi kewajiban untuk kita pelihara. Ini kita tidak pelihara dalam rangka dan ini kewajiban, malah bukan hanya sunnah. Kalau ini wajib, ketika Anda sudah menikah, membina keluarga, Anda wajib membina dan memelihara keluarga itu, memelihara pasangan Anda dan seterusnya. Ini wajib. Ininya tidak dijalankan, mau berangkat ke sesuatu yang disebut sebagai sunnah, padahal kesunahannya masih diperselisihkan. Ini yang saya kira fenomena absurditas beragama, fenomena beragama yang absurd belakangan ini sangat umum, gitu saya kira. Ya. Terus bagaimana dengan anggapan bahwa poligami itu adalah pernikahan di level tertinggi? Jadi kalau ibaratnya kalau ada strata dalam pernikahan, ya puncaknya itu poligami. Jadi ketika poligami itu orang sudah mencapai puncak kemuliaan pernikahan lah, kira-kira begitu. Karena memang kan kalau kita lihat Nabi dan sahabat-sahabat tertentu berpoligami gitu. Jadi dianggap ini sebagai orang yang sudah
inilah sudah apa ya, sudah levelnya bagus lah gitu sehingga dia bisa berpoligami. Saya tidak menemukan satupun bukti bahwa itu kenaikan makom dalam pernikahannya. Karena pernikahan ini apa sih sebenarnya? Kan pernikahan ini kan hubungan antara laki dengan perempuan, hubungan pasangan, yang di situ tujuan utama hubungan itu adalah pembinaan rohani. Dan kalau sudah pembinaan rohani, Anda bicara bukan angka, bukan banyak-banyakan. Rohani itu perjalanan yang bersifat internal, batin, tidak bisa diberikan parameter kuantitatif. Oh, sudah sekian orang yang dibina dan terus. Saya kira itu salah paham yang absurd ya. Juga dari segi bahwa pembinaan moral, pembinaan intelektual, pembinaan mental, yang itu semuanya tidak ada hubungannya dengan angka. Nah, kalau dianggap seperti yang dalam cerita itu bahwa poligami itu level yang lebih tinggi daripada non poligami, itu tidak ada dasarnya. Pasti kalau dasar agamanya itu tidak ada. Yang lebih parah adalah bahwa itu berarti kesalahpahaman tentang maksud dan tujuan serta hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan bukan banyak-banyakan. Hakikat pernikahan adalah kualitas, ya, bukan kuantitas. Hakikat pernikahan. Jadi Anda saat menikah satu dengan kualitas pernikahan yang lebih baik, yang bermutu, lebih baik daripada Anda menikah banyak dengan kualitas pernikahan yang berantakan. Saya kira ini juga bisa kita ilustrasikan dengan misalnya Anda punya banyak uang tapi tidak bisa Anda manfaatkan. Lebih baik atau Anda punya secukupnya uang, Anda bisa manfaatkan untuk segala macam kebaikan. Saya kira secukupnya uang dengan manfaat yang maksimal lebih baik daripada banyak uang tanpa manfaat. Jadi mudorot banyak. Lebih banyak mudorotnya. Jadi saya kira itu kesalahpahaman tentang hakikat pernikahan yang sampai punya asumsi bahwa menikah banyak itu akan lebih mulia. Kalau kita mau ilustrasikan lagi, misalnya begini, ustadz atau tokoh dengan banyak pengagum lebih mulia atau ustadz dengan sedikit pengagum atau tokoh dengan sedikit pengagum tapi kualitas pengagumnya tinggi? Ya pasti dong yang kedua ini lebih mulia daripada yang pertama, karena pada akhirnya bukan banyak-banyakan. Karena mulia itu tidak bisa diukur dengan secara kuantitatif. Ini kalaupun kita mau realisasikan dengan pengagum. Bahkan kalaupun tidak punya pengagum, tidak punya murid, tetap kualitas seorang guru, ustadz, tokoh itu bukan diukur dengan seberapa banyak orang yang mengikuti dia. Kalau seperti itu, saya rasa selama ini setan yang paling banyak pengikutnya. Apalagi setan tidak mati-mati. Jadi pengikut setan dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dia masih punya file pengikut. Jadi asumsi-asumsi yang salah tentang agama ini muncul akibat pandangan materialistik tentang agama. Jadi mengira agama itu adalah akumulasi materi, banyak-banyakan. Contoh lagi sedekah. Orang sering mengira sedekah 1 miliar, sedekah 1 juta. Bagusan mana di mata Allah? Ya belum tentu. Bahkan sedekah 1000 perak kalau ikhlas, kalau tanpa tendensi, kalau tanpa pretensi, pamrih dan lain sebagainya, jauh lebih baik di mata Allah maupun di mata masyarakat ketimbang sedekah 1 miliar dengan pretensi, pamrih, tuntutan, hitung-hitungan dan transaksi yang akan diharapkan dari sedekah itu. Jelas dong. Kalau itu saya kira kita bisa jadikan itu semua sebagai ilustrasi. Di sini juga sama. Jadi menikah banyak, punya anak banyak, belum tentu lebih baik daripada menikah satu dan punya anak satu. Bahkan menikah itu sendiri belum tentu harus punya anak. Karena pernikahan itu sendiri di dalam dirinya punya maksud dan tujuan yang tidak selalu berhubungan dengan memiliki anak. Tapi kalau memiliki anak ya bonus, kan begitu. Tapi pernikahan itu sendiri punya maksud dan tujuan menjalin hubungan antara wanita dan pria untuk tujuan pengembangan diri mereka secara rohani, potensi intelektual mereka, potensi moral mereka, potensi sosial mereka, sehingga mereka menjadi betul-betul unit sosial terkecil yang berhasil membina hubungan dalam kehidupan di dunia. Saya kira itu. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari sirah Nabi dalam konteks menikah banyak tadi atau poligami?
Saya kira kalau kita lihat ya semua pernikahan Nabi itu kita bisa lihat bahwa pernikahan Nabi kan bertambah atau Nabi itu berpoligami setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Ini satu catatan yang jarang orang mau tekuni ininya. Kenapa Nabi tidak menikah lagi? Dan itu berpuluh-puluh tahun ya. Dan itu berpuluh tahun kan, minimal dari mulai Nabi pertama kali di usia apa namanya Nabi 25 sampai Nabi 40 artinya berpuluh-puluh tahun Nabi itu menikah dengan tunggal. Sayyidah Khadijah ya. Kalau kita hitung usia Nabi yang tidak berpoligami, kalau kita anggap bahwa apapun yang dikerjakan Nabi itu sunnah, ya berarti usia Nabi tidak berpoligami lebih banyak daripada usia Nabi berpoligami. Ya kurang lebih saya kira lebih banyak ya. Karena Nabi berpoligami itu kan 13-14 tahun terakhir dari usia hidupnya. Dan poligami Nabi itu semuanya adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Tanggung jawab. Tadi ya apa? Alasan-alasan tadi. Nah, alasan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Artinya semuanya motif sosial dan motif empati terhadap umat, terhadap sahabat, terhadap keluarga, dan ada keinginan untuk menjalin hubungan, ya kan? Sementara pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah itu motif pernikahan, gitu ya. Jadi supaya kita tahu, nah, ini bukan mengurangi siapa derajatnya lebih tinggi, jangan dibawa ke sana, tapi kita juga harus lihat bahwa Nabi seperti itu. Begitu juga dengan Imam Ali menikah dengan putri Rasulullah SAW berbelasan tahun sampai Sayyidah Fatimah wafat, baru Imam Ali menikah lagi. Itu artinya apa? Artinya ada hubungan yang sifatnya pernikahan. Ya. Kalau memang sunnah, ya, maksudnya Nabi juga menikah lebih banyak di saat beliau masih bersama Sayyidah Khadijah. Begitu juga dengan Imam Ali, dan saya kira juga para sahabat yang lain juga tidak semuanya menikah lagi. Saya tidak tahu persisnya, tapi saya kira tidak semuanya berpoligami sahabat-sahabat besar Nabi. Juga ulama. Kalau kita lihat ulama-ulama besar, minimal yang kita lihat kontemporer saat ini, Ustadz Quraisy saya kira istrinya satu. Saya tidak tahu, saya rasa juga Gus Mus istrinya satu. Jadi kiai juga di Indonesia, di Timur Tengah itu tidak semuanya. Imam Khomeini istrinya satu. Jadi praktek ulama yang mengenal, membaca dalil-dalil secara langsung itu prakteknya tidak poligami. Nah, poligami di Indonesia kebanyakannya artis, anak-anak muda yang baru kenal agama, yang tampilnya juga kita tahu tampil flamboyan. Justru itu yang kor-kor dalam tanda petik memanipulasi sunnah Nabi. Jadi menggoreng, memelintir sunnah Nabi untuk kepentingan mereka. Saya kira tidak tepat itu. Apalagi Pak Irman, kalau di cerita layangan putus itu kan ujungnya perceraian. Lah, padahal cerai itu kata Nabi dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah adalah akrahul halal. Artinya halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian itu sendiri sesuatu yang jelek. Kok Anda mau melakukan sunnah dengan meninggalkan yang wajib, yaitu menjaga rumah tangga. Jadi ibaratnya orang ini, tidak sedikit orang yang kadang-kadang sholat sunnah, ya kan, akhirnya sholat subuhnya ketinggalan. Ya. Itu banyak ya. Atau misalnya mereka yang bersedekah kebanyakan akhirnya lupa menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga wajib, sedekah sunnah. Mungkin juga yang perlu dikampanyekan bukan poligaminya tapi menikah, karena banyak orang juga belum menikah. Persis. Nah, ini yang saya rasa jadi orang ini akhirnya terobsesi dengan suatu yang at best paling banter itu adalah boleh, mubah. Paling banternya itu kesepakatannya menikah lagi boleh nggak? Boleh. Tapi bukan sunnah, bukan tinggi makomnya boleh. Orang karena terobsesi itu akhirnya menikah pun tidak mau merancang supaya bagaimana dia bisa menikah dengan orang yang kemudian bisa poligami. Nah, ini kan sudah terbalik-balik. Jadi undang-undang ilahi atau aturan Allah ini dibalik akhirnya. Harusnya orang itu terobsesi untuk menikah, bukan terobsesi untuk cari pasangan yang nanti dari situ dia bisa lompat, dapat pasangan 2, 3 dan seterusnya. Ini kan cara berpikir dalam agama yang kebalik-balik. Saya kira sudah merusak tatanan agama itu sendiri.
Masih Ustaz. Dan satu lagi saya mau ingatkan sebelum berakhir. Hukum-hukum Allah itu tidak semuanya untuk dijalankan. Nah, Ya, itu penting dan itu kita sudah pernah bahas di sini. Misalnya ada hukum perang. Dalam agama ada hukum perang, jelas. Harus dijalankan? Enggak harus. Bahkan kalau bila perlu, insya Allah damai terus, umur hidup damai terus. Meskipun mustahil manusia ini berdamai terus, tapi keberadaan hukum perang itu bukan berarti saya belum pernah perang, ini ada hukumnya, ayo kita jalankan. Enggak, ya kalau Anda hidup di Indonesia damai, jangan dikotak-katik supaya menjalankan hukum perang kemudian Anda rusak perdamaian. Ada orang yang berpikirnya begitu Pak, terutama sebagian takfiri itu terobsesi menjalankan perang hanya karena itu kan ada hukumnya. Wa qatilu wajahidu. Terus artinya Anda ingin menciptakan peperangan dalam rangka menjalankan hukum yang kalaupun tidak dijalankan oleh manusia seumur hidup ya bagus. Apa bisa dibilang ini hukum-hukum yang darurat dalam situasi emergensi? Iya, jadi Allah menyediakan aturannya dalam situasi emergensi. Persis. Sama juga hukum perceraian. Ada nggak dalam Islam? Ada. Cuman ya jangan Anda cari-cari perkara itu. Saya belum menjalankan hukum perceraian ya. Lebih baik saya bercerai. Ya, itu. Atau misalnya ada nggak hukum perbudakan dalam Islam? Ada hukum perbudakan. Tapi karena sudah nggak ada perbudakan nggak bisa dipakai hukum itu. Jadi konvensi sekarang manusia tidak mengakui lagi perbudakan, ya sudah. Nah, Islam ketika datang, perbudakan itu adalah suatu fenomena sosial yang umum di mana-mana ada. Dan nah, hukum Islam mesti menjawab menginterupsi perbudakan itu menggunakan hukum, bukan menginterupsi menggunakan kekerasan, enggak. Menggunakan hukum maka terjadi di dalam Islam, dan itu nanti pembahasan lain. Akibat hukum-hukum Islam, perbudakan itu tergusur pelan-pelan secara gradual hilang. Sama seperti ketika Allah mengintrodusir khamar, pengharaman khamar. Di tengah-tengah semua masyarakat minum khamar. Terjadi gradualisme di situ. Jadi penerapan hukum itu bertahap. Jangan sholat sambil minum khamar dulu. Mulainya kalau sholat jangan dulu. Seterusnya sampai haram sama sekali. Kan gitu. Ini yang harus dipelajari. Hukum itu seperti itu. Nah, kalau poligami itu merupakan adat istiadat di zaman dulu, ya nggak harus diterapkan zaman sekarang. Kenapa? Gitu saja. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Demikian para pemirsa, obrolan kami tentang atau menyikapi atau merespon layangan putus, baik web seriesnya dan juga pernyataan dari wawancara penulis novel Layangan Putus, Mami ASF atau Eka Prasetyawati dalam sebuah channel YouTube. Demikian, jika para pemirsa merasakan channel ini bermanfaat, silakan di subscribe, di like, dan juga jangan lupa berkomentar di kolom komentar di bawah video. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.